Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, kita akan kembali melanjutkan bahasan kita masih dalam tema Kitabus Shaum. Ya, pada bab yang ketiga insyaallah. Ya, penting saya ingatkan terlebih dahulu bahwa dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini itu terdapat 97 tema. Nah, temanya itu dinamakan oleh beliau dengan kitab. Jadi kalau misalnya tema pertama kitab Bad'ul Wahyi, ya tema tentang permulaan wahyu. Kitabul Iman, tema tentang iman, dan seterusnya. Nah, kita sekarang ada di tema yang ke-30, Kitabus Shaum, tema seputar puasa, jadi segala yang terkait dengan puasa. Nah, di bawah tema ini ada subtema. Beliau sebutkan dengan bab namanya, ya, bab. Misal di subtema yang telah kita bahas kemarin itu yang pertama ada bab wujubi shaumi Ramadan. Ya, tema tentang dalil kewajiban puasa Ramadan. Telah kita bahas ayatnya apa, hadis-hadis terkaitnya bagaimana, ya. Kemudian yang keduanya juga kita telah bahas tentang bab fadlis shaumi, ya, bab keutamaan siam, puasa Ramadan, ya, juga puasa-puasa yang terkait dengannya, khususnya Ramadan yang kita tunaikan saat ini. Jadi apa keutamaannya, bagaimana mendapatkan junnah, seperti apa meraihnya, dan telah kita tuntaskan di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuki pada bab yang baru, yaitu bab yang ketiga. Ya, nah ini menarik nih. Ya, kalau di bab pertama selalu idhofat, disandarkan katanya kalimatnya. Contoh bab pertama ini babu wujubi shaumi Ramadan, babu wujubi, kan? Nah, kemudian di bab yang keduanya ada babu fadli shaumi, babu fadli. Bab yang ketiga ini menarik, babun as-shaumu kafaratun. Babun as-shaumu kafaratun. Ini mubtada, takdirnya mahdhuf. Ya hadza babun. Ya hadza babun, kemudian as-shaumu kafaratun. Jadi beliau ingin memberikan penekanan kepada informasi yang akan disampaikan. Ya, jadi seakan ingin menegaskan bahwa ini yang ketiga ini spesial nih. Ya, awas, jangan sampai Anda sedikit lengah untuk bisa menelaah bab ini, karena sama pentingnya dengan sebelumnya. Jadi dibuat variasi oleh beliau. Kalau sebelumnya diedofatkan bab ini penting, maka yang ketiga dikatakan babun, bab ini nggak kalah penting. Hadza babun, ya kan? Jadi apa yang penting dari bab ini? Ya, mubtadanya tadi mahdhuf dibuang, hadza, gitu kan? Kemudian khabarnya babun, hadza babun. Ya, inilah bab. Apa yang penting sih di bab ini? As-shaumu kafaratun. Puasa itu bisa menjadi penghapus dari dosa-dosa kecil, ya, yang kita pernah kerjakan. Nanti kita akan lihat hadisnya. Pun demikian berpotensi juga menggugurkan dosa-dosa besar dengan taubat yang kita lakukan saat puasa itu dikerjakan. Nah, jadi beliau ingin mengatakan bahwa di antara pentingnya esensi puasa dan di antara keistimewaan yang melekat juga pada puasa, bahwa puasa itu berpotensi bisa menjadi penghapus dosa-dosa. Ya, jadi jangan sembarangan. Saking pentingnya ini, maka beliau membuat sifat yang khusus, tampilan yang khusus, ya, tidak disamakan seperti sebelumnya, tapi memberikan perhatian besar kepada kita untuk mengamati bab berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babun as-shaumu kafaratun. Inilah bab subtema yang membahas tentang as-shaumu, bahwa puasa itu bila ditunaikan dengan benar. Ingat, kalau ada alif lam itu spesifik menunjukkan, ya, ta'rif ma'rifah. Jadi kalau ada alif lam itu bisa dua fungsi secara umum. Bisa istighraq, ya, mencakup segala hal banyak. Ya, seperti alhamdulillah, kan, semua pujian hanya milik Allah tanpa kecuali. Ada ta'rif, sesuatu yang menunjukkan kekhususan, beda dengan yang lain, ada spesifikasinya. Kalau dalam persoalan aturan misalnya ada kejelasannya, ada hukumnya, beda dengan yang lain, kan? Nah, seperti sholat misalnya pakai alif lam, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa aqimus shalah, kan? Nah, itu ta'rif atau diidhafatkan misalnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, kan? Him ada idhafatnya di situ. Seakan memberikan kesan kepada kita bahwa sholat itu ada aturannya, khusus ketentuannya, nggak boleh sembarangan. Kalau enggak, Anda nggak mendapatkan segala keistimewaan yang melekat pada salat. Nah, di sini pun dibuka dengan alif lam, as-shaumu, ya, puasa yang ditunaikan dengan benar itu, puasa ini nih, dengan puasa ini kafaratun, maka diantara keistimewaannya bisa melahirkan kafarah, ya, penghapus dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan.
Baik, seperti apa informasinya? Mari kita baca. Ini hadisnya, posisinya nanti di nomor hadis 1895. Ya, 1895 ini adalah urutan dari hadis yang pertama dari kitab Badul Wahyi sampai dengan ke Kitabus Shaum pada bab yang ini. Ya, kalau di urutannya ini sendiri, di bab Kitabus Shaumnya sendiri, di Kitabus Shaum ini urutan yang kelima. Ya, urutan yang kelima. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan, haddatsana Jami' an Abi Wa'il an Hudzaifah. Ya, qala haddatsana Ali bin Abdullah, telah menyampaikan kepada kami, kata Imam Al-Bukhari, Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan, telah menyampaikan kepada kami Sufyan, haddatsana Jami', telah menyampaikan kepada kami Jami' an Abi Wa'il, dari Abi Wa'il an Hudzaifah, dari Hudzaifah. Ini Hudzaifah di sini sahabat Nabi SAW yang mulia, Hudzaifah Al-Yamani. Ya, Hudzaifah bin Al-Yamani. Jadi ini sedikit saja inspirasi dari sahabat mulia ini, Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu taala anhu. Ini seorang yang sangat spesial ya di kalangan para sahabat. Jadi punya 3 keutamaan yang melekat pada beliau yang bahkan diakui oleh para ulama. Ya, pertama kecerdasan. Jadi kecerdasannya itu juga ditunjang oleh nalar yang tinggi. Ya, sahabat Nabi banyak yang cerdas. Ya, Umar itu cerdas, diakui radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah cerdas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu cerdas. Amr bin As cerdas radhiyallahu taala anhu. Banyak yang cerdas. Ya, dan Hudzaifah ini punya spesifikasi dalam kecerdasannya, ya itu spesial. Jadi nalarnya juga tajam, yang kadang-kadang memiliki satu pemikiran logika terbalik. Ya, ini ada logika terbalik. Jadi kalau misalnya orang-orang membahas tentang surga, nanya pada Nabi Rasulullah, bagaimana surga ini, ada berapa pintu, bagaimana cara masuk dan sebagainya, misal ya, maka Hudzaifah Al-Yamani itu bertanya tentang neraka. Orang bertanya tentang nikmat kubur, Hudzaifah tanya tentang azab kubur. Ya, orang-orang bertanya gitu kan, ya Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa engkau ini tanyanya kok kayak nyeleneh gitu, aneh-aneh. Kita tanya surga, Anda tanya neraka. Kita tanya nikmat kubur, Anda tanya azab kubur. Kata Hudzaifah Al-Yamani, ya kan, orang kalau mau ke surga sudah paham ini pintunya, ini jalannya, ini begini. Banyak keterangan di Al-Quran, banyak penjelasan Nabi SAW bima makna demikian. Tapi kalau tidak pernah tahu lubangnya, ya tidak pernah tahu di mana duri untuk menghambatnya, ya maka kita juga sulit untuk memasukinya. Maka beliau bertanya tentang neraka itu supaya tahu hal-hal yang harus dihindari. Nah, ini loh jalan-jalan yang bisa menjerat ke neraka. Alih-alih pengen ke surga, ternyata terpleset jatuh ke neraka. Gitu. Pun demikian hal-hal yang terkait yang sering ditanyakan oleh beliau. Jadi ini punya nalar yang sangat tinggi terhadap sesuatu. Yang kedua, cepat tanggap. Ini bisa membaca situasi, gitu kan? Bisa membaca situasi dengan bagus, sehingga ini seringkali menjadikan Nabi SAW mengutus beliau sebagai salah satu ahli intelijen dalam penyamaran. Nah, ini bakat ini juga yang diwariskan dari ayahandanya, ya Al-Yamani radhiyallahu taala anhu, hidup dalam suasana keislaman di awal-awal masa Islam, kemudian juga sudah ditempa anaknya ini ketika hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Hudzaifah ini sering mendampingi Nabi ya dalam setiap aktivitas dan seterusnya. Nah, ayahnya ini Al-Yamani radhiyallahu taala anhu ini gugur beliau dalam perang Uhud, dan ini gugurnya pun dalam satu hal yang sangat menarik gitu ya, karena tidak diketahui bahwa beliau itu dalam pasukan orang beriman, pasukan orang-orang mukmin, karena tadi bakat penyamarannya tinggi gitu ya. Jadi beliau biasanya penetrasi ke pasukan-pasukan musuh seperti apa dan sebagainya, membawa informasi dan seterusnya. Akhirnya di pertempuran itu tidak diketahui, dikira bagian dari musuh, ternyata kemudian bagian dari kaum mukminin. Ya, itu pernah terjadi. Dan bakat penyamaran ini, ya bakat intelijennya ini tersalurkan ya kepada Hudzaifah Al-Yamani dan terasah lebih dalam lagi, sehingga nanti dalam beberapa peperangan, termasuk yang paling populer ya di kalangan sejarah Muslim itu adalah perang Khandaq. Ya, perang Khandaq ketika terjadi pengepungan besar ke kota Nabi Al-Madinah Al-Munawwarah dan banyak pasukan dan sebagainya. Nah, Nabi harus mengirim ya satu intelijen yang dahsyat, yang hebat dalam penyamaran, yang bisa mengetahui kondisi pasukan musuh, khususnya setelah beberapa masa terkepung di situ. Jadi mereka mengepung, mereka sendiri terkepung oleh badai topan, terkepung oleh keadaan yang suku-suku sebagian sudah mulai meninggalkan, termasuk Yahudi Bani Quraidah kan, kemudian makanan mulai menipis. Nah, itu Nabi ingin ketahui situasi realnya seperti apa ya, sehingga bisa menenangkan di kalangan para sahabat-sahabat Nabi pada saat itu sallallahu alaihi wasallam.
Maka yang diutus Hudzaifah al-Yamani ini sangat populer sekali, bisa langsung masuk ke jantung musuh tanpa diketahui. Bahkan malam-malam Abu Sufyan itu ingin memastikan dulu apakah semuanya aman. Ya, dia katakan sangat populer di sejarah. Ya, saya khawatir ada di antara ya pasukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyelinap ya di sekitaran kita. Maka setiap orang mesti mengenal siapa yang di sampingnya. Itu begitu mendengar kalimat itu langsung dia pegang tangan kawannya di sampingnya itu. Ya, kawan di sini maksudnya musuh yang dekat dengan dia di situ. Dia pegang langsung, dia tanya duluan, "Kamu siapa?" gitu. Supaya dia nggak balik nanya gitu. Nah, itu memberikan satu tanggap yang luar biasa dan intelijensia yang tinggi. Jadi nanti ada satu bab bahkan ya di Sahih Al-Bukhari ini ada pembahasan nanti bagaimana di kemiliteran misalnya. Nabi itu kan punya 12.000 sahabat. Dari 12.000 ini 38 panglima. Nah, nanti di bab militer tuh banyak sekali sebetulnya ya. Ada bab misalnya tentang strategi militer, bagaimana pengaturan bahkan ibadah dalam konteks peperangan seperti apa cara sholatnya. Ada konteks dalam arti penangkal ya dari serangan-serangan musuh ya, kalau sedang diserang bagaimana cara menata dirinya. Bahkan ada beberapa ayat-ayat atau hadis-hadis yang memohonkan kepada Allah perlindungan supaya dibantu, supaya nggak terdeteksi gitu. Itu ada ya, penangkal dari racun itu ada ya, dan itu dahsyat. Makanya 38 panglima itu satu panglimanya kekuatannya itu bisa menaklukkan Persia dan Romawi pada saat itu ya, Persia dan Romawi. Dan ini kekuatan intelijen ahlinya saja ini bisa seperti ini ya, sahabat Hudzaifah nggak ketahuan, jadi nggak ngaku misalnya saya ini intel loh tapi bisa menyamar dengan luar biasa hebatnya. Ini mungkin bisa dipelajari di bab militer ya. Nah, ini Hudzaifah ini. Dan yang ketiga, selain tadi cerdas, cepat tanggap, nalarnya kuat, yang ketiga itu pandai dan kuat memegang rahasia. Nah, ini luar biasa ini, kepada siapapun nggak dibuka, termasuk kepada sahabat-sahabat yang lainnya yang mungkin mulia ya, mungkin mulia ya radhiyallahu taala anhum jami'an. Tidak kepada Abu Bakar As-Siddiq, tidak kepada Umar bin Khattab dan sebagainya. Nah, ini kekhususan spesialisasi Hudzaifah bin al-Yamani. Dan nanti sepeninggal Nabi pun banyak dipancing-pancing ya oleh para sahabat yang lain supaya sebagian ini disampaikan kepada mereka, tapi beliau teguh memegang janjinya. Di antara yang paling populer tercatat dalam kitab sejarah adalah Nabi memberikan daftar orang munafik Madinah ya kepada Hudzaifah al-Yamani untuk diawasi, dikontrol. Nah, inilah indahnya Nabi, Masya Allah, sayang kepada umat sampai di titik ya, di titik-titik tertentu ditunggu supaya mau berubah gitu kan ya, bila Allah menghendaki. Jadi mereka supaya tobat seperti di An-Nisa 143, illal ladzina tabu aslahu wa atasamu gitu kan billahi dan wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Jadi diharapkan mereka itu tobat, diharapkan baik lagi, sehingga diberikan rahasia itu kepada Hudzaifah al-Yamani. Orang-orangnya disebutkan oleh Nabi daftarnya supaya dipantau, diawasi gitu kan, apa tindakan-tindakan yang bisa membahayakan, adakah pengaruh-pengaruh buruk dari kalangan yang lain, adakah dorongan untuk kembali menjadi baik gitu kan, terlihat dari karakteristiknya. Di samping tentunya ada doa, ada upaya dari dakwah Nabi SAW. Dan ini nggak dibuka ya, karena kalau dibuka ribut nanti dan sebagainya. Jadi disimpan teguh itu sampai sepeninggal Nabi pun SAW. Beberapa sahabat mencoba untuk bertanya ya, termasuk Umar itu yang paling getol, tapi nggak pernah dibuka ya, nggak pernah dibuka. Bahkan satu kali Umar jeli nih, Umar itu cerdas, jenius ya. Bahkan sekali bertoa Husain tuh pemikir liberalnya Mesir tuh ya, pemikir liberalnya Mesir itu, dia ngarang kitab namanya Abqariyatu Umar ya, kejeniusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ini biasanya kalau di luar tuh liberal-liberalnya itu tahu Quran lah ya, bisa hafal Quran, bisa apa, dan makanya diluruskannya enak gitu ya. Ini yang aneh-aneh, yang kekinian nih ya, sudah Quran nggak hafal, bahasa Arab juga nggak bagus-bagus amat gitu kan, atau hadisnya nggak paham tapi banyak berfatwa, sehingga banyak sekali nyeleneh dan hal yang bisa kita tinggalkan. Kita doakan ya, kita doakan supaya kembali pada jalur yang benar, bisa diskusi dalam kebaikan dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi arah kita mengarahkan pada nilai-nilai yang baik. Nah, Umar itu suka mancing. Jadi di antara kecerdikannya, Umar melihat nih, kalau ada yang meninggal di Madinah, beliau tanya dulu, Hudzaifah nyolatin nggak? Ya, kalau nyolatin berarti bukan munafik. Kalau nggak nyolatin, munafik. Ya, karena orang munafik itu kan dilarang disolati gitu kan. Ada ayat turun kepada Nabi SAW. Jadi ya udah, jangan apa namanya, sholat itu kisah Abdullah bin Ubay bin Salul yang di At-Taubah itu ya, jadi diminta untuk tidak menyolati mereka walaupun mereka hadir di lingkungan itu karena keburukannya terhadap Islam, kecuali yang tidak menyolati dalam konteks Nabi ya,
Dalam konteks Nabi, kadang-kadang Nabi mengatakan nih orang baik, kalau baik beliau sholati, kalau kira-kira nggak baik ada sifat nifaknya. Nah ini Nabi kemudian menghindarinya, walaupun Nabi kemudian kepada orang-orang mempersilahkan, yang mau nyolatin silahkan tuh ya, tapi beliau memilih meninggalkan, sehingga kalau Nabi nyolatin tuh kan dikasih syafaat tuh. Jadi kalau Nabi nyolatin kan minta ampun, pasti diampuni ya, sedangkan dosa orang-orang munafik dalam konteks ini ya kan sudah melekat hisabnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kematiannya, dan maka di sini Allah memberikan nilai keadilan lewat suasana itu. Nah, dalam kondisi kita sekarang ini ya kita kembali ke kebijakan masing-masing ya. Ada dalam Al-Qur'an seperti itu gambarannya. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang tidak baik misalnya dalam lingkungan kehidupan terlihat munafik dan sebagainya, maka Nabi mempersilahkan kepada kita, kalau pengen nyolatin ya silahkan gitu kan. Nah, kalau tidak itu kembali kepada kita masing-masing. Tapi bila itu diketahui kejelasannya. Kalau tidak, jangan menyimpulkan sendiri, ini munafik, jangan disolatin, tidak. Ya, karena itu masalah hati Allah yang tahu. Kecuali kalau kita nampak besar nih dalam kehidupan penyebar fitnah, ya tukang bikin hoax, menjelek-jelekan orang umat Islam, bikin kekacauan terhadap Islam, diketahui orang banyak dan ketahui nggak pernah tobat misalnya selama hidupnya. Nah, itu baru ketahuan. Ya. Nah, tapi kalau nggak pernah ketahuan jangan disimpulkan sendiri. Ya, jangan dipotong ya, jangan dipotong, keterangan ini mesti tuntas. Baik. Bismillah, kita teruskan hadisnya. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, beliau menyampaikan qala Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi ini mengisahkan Hudzaifah Al-Yamani bin Al-Yamani bahwa satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah menjadi khalifah tentunya ya bertanya gitu kan, bertanya kepada kalangan sahabat. Jadi sedang duduk-duduk seperti ini, ya duduk, kemudian Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada kalangan para sahabat. Nah, ini barangkali bisa diambil referensi ya. Umar itu kan khalifah, pemimpin dalam konteks kekinian ya, presiden, raja besar, wilayahnya banyak gitu kan, bukan sekedar di Jazirah Arab saja, sudah mulai meluas gitu kan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi dengan segala keutamaan dan kedudukan itu masih berkenan untuk duduk-duduk minta pendapat, ya kan? Ya kalau kita mungkin di kekinian sidang kabinet ya, minta pendapat dari para menteri ini dan sebagainya. Tapi yang paling menarik bukan para menteri saja kabinetnya Umar itu. Ya ada para ulama-ulama dimintain pendapat. Nih kalau begini bagaimana? Jadi pemecahannya itu solutif. Kalau ada riak-riak misalnya masalah-masalah terkait dengan sara pendekatannya agama apa, maka pendekatannya bagaimana nih? Tanya ulama. Karakteristik masyarakat ini bagaimana? Ini seperti apa? Ya pendekatan yang terbaik bagaimana misalnya. Kalau masalah ekonomi tanya pakar ekonominya, kalau masalah-masalah politik kumpulkan politisi dan sebagainya, sehingga situasinya kondusif ya, situasi kondusif, dan kadang sering berbincang ya hal-hal antisipatif yang mungkin terjadi, terutama hal-hal yang disampaikan Nabi ya, karena kalau informasi dari Nabi itu pasti sifatnya ya, pasti terjadi. Jadi kadang Nabi kan memberikan gambaran-gambaran berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi begini ya, Romawi akan dikalahkan, setelah itu mereka menang lagi, akan begini lagi. Nah, itu dipahami betul oleh para sahabat, pasti terjadi. Di masa siapa nih terjadi nih? Apa langkah antisipatifnya? Apa yang harus disiapkan, kan? Nah, bagaimana menyiapkan pasukan militer terbaik, bagaimana menyiapkan generasi terbaik, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Itu disiapkan betul dari arahan-arahan sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sifatnya pasti. Informasinya pasti, dan itu manhajnya akan terus terbawa dalam setiap generasi ya, pola pendidikan itu. Nah, karena itu Umar mencoba untuk berbincang dengan para sahabat dan mencoba mengumpulkan informasi yang bisa ditampung oleh para sahabat yang mungkin saat mereka dapati Umar tidak ada di situ. Nabi kan nggak sepenuhnya selalu Umar bisa menyertai, kan kadang-kadang pergi satu tempat yang hadir si fulan, jadi si fulan. Nah, maka Umar bertanya ya, man yahfadhu hadithan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnati. Nah, siapa yang hafal satu hadis ya, siapa yang hafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fitnah. Nah, terkait dengan fitnah. Qala Hudzaifah, maka Hudzaifah bin Al-Yamani menjawab, ana sami'atuhu. Ya, saya hafal, saya pernah mendengar. Ya, saya pernah mendengar. Jadi ketika Umar bertanya, tahukah di antara kalian yang pernah dengar hadis tentang fitnah? Ya, maka Hudzaifah bin Al-Yamani mengatakan, saya pernah dengar. Ana sami'atuhu yaqul. Saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Nah, ini hal yang terkait dengan pembahasan kita di titik ini ya. Pembahasan kita di titik ini. Kata Hudzaifah Al-Yamani, ini sering disingkat Al-Yamani ya, padahal bin Al-Yamani asalnya, Hudzaifah bin Al-Yamani, karena yang Al-Yamani itu bapaknya. Kemudian ada sami'tuhu yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fitnatur rajuli, fitnah yang menimpa seorang lelaki
ya seseorang, ya di sini bisa diartikan ini penekanannya kepada lelaki karena nanti konteksnya dalam kehidupan, tapi juga bisa menimpa pada perempuan. Jadi kalau disebutkan bentuk mudzakkar itu kadang mewakili ke perempuan sepanjang bukan dikhususkan. Tapi kalau disebutkan bentuk muannats itu pasti perempuan dan nggak masuk laki-laki di situ. Ya, contoh misalnya kalau kita sebutkan di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman. Amanu itu kan bentuk mudzakkar. Ya. Qad aflahal mu'minun, lebih tegasnya lagi misalnya surat Al-Mu'minun ayat 1. Ya, akan bahagia sukses orang-orang yang beriman itu. Kan al-mu'minun itu kan bentuk mudzakkar. Ya kan? Bentuk muannatsnya mu'minat. Allah tidak mengatakan qad aflahal mu'minat, kan? Nah, kenapa diungkapkan dengan bentuk mudzakkar? Mudzakkar di situ punya makna umum. Jadi mencakup lelaki dan perempuan. Karena mudzakkar itu bentuk asal. Ya, bentuk asal, sesuatu yang mencakup secara keseluruhan, asal. Jadi bisa dua pemaknaan. Kalau dia bentuknya tunggal, mufrad, ya mudzakkar, maka menunjukkan sesuatu yang tidak berkembang, sesuatu yang tidak bercabang. Ya, makanya Allah seringkali ya diwakilkan di sini pemaknaannya, pelafadzannya, ya pelafadzan nama Allah, kata gantinya seringkali diwakilkan dengan menggunakan nama mudzakkar, ya, bentuk mudzakkar. Misalnya huwa, yaqulu huwallah. Karena orang bertanya, berarti Allah laki-laki? Jangan berkata demikian, karena mudzakkar itu jangan diartikan laki-laki. Laki-laki itu kalau dibawa ke pemaknaan jenis ke kita, ke manusia. Ya, kalau dibawa ke gender, ke kita, ya, ke manusia, ke makhluk, ya, maka menggunakan huwa untuk menunjuk laki-laki. Kalau binatang itu jantan, ya kan? Nah, demikian ke tumbuhan dan seterusnya. Tapi kalau dimaksudkan ke Allah, dikembalikan ke kata asalnya. Jadi mudzakkar itu sesuatu yang tidak berkembang, ya, sesuatu yang tidak bercabang. Allah itu kan nggak berkembang, Allah itu ahad, ya, tidak bercabang, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, sifatnya ahad, karena itu menggunakan bentuk mudzakkar. Tapi kalau dibawa ke konteks makhluk dalam kehidupan kita, maka muncul makna yang kedua. Sepanjang disebutkan bentuk mudzakkar dan tidak ada takhsis pengkhususan kepada laki-laki, maka sifatnya umum. Seperti qad aflahal mu'minun, ya kan? Sungguh akan sukses bahagia orang-orang yang beriman. Di situ mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi kalau disebutkan muannats, misalnya al-mu'minat, ya, wa qul lil mu'minati, dan katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman, maka itu khusus untuk perempuan. Ya, Quran surah ke-24 An-Nur di ayat yang ke-31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman, ya. Maka jaga juga pandangan seperti laki-laki juga menjaga di ayat yang ke-30-nya. Jadi kalau ayat 30, qul lil mu'minin, katakan pada laki-laki beriman, itu taksis untuk laki-laki saja, karena ayat 31-nya untuk perempuan dibagi dua. Tapi kalau tidak ada kekhususan, maka mencakup kesemuanya. Nah, paham ya? Nah, maka di sini fitnatur rajuli, fitnah seseorang, ya kan? Nah, di sini fi ahli, karena ini domirnya kembali kepada rajul, ada mengkhususkan taksis kepada lelaki, ya, pada umumnya. Karena di sini nanti kita akan lihat turunan hadisnya. Fitnatur rajuli, fitnah seseorang lelaki itu fi ahlihi, ya, baik di dalam keluarganya, kemudian wa malihi, dalam hartanya, wa jarihi, dan tetangganya, hubungan dengan tetangganya, tukaffiruha, maka akan dihapuskan, ya, dari dosa-dosa yang lahir lewat fitnah itu, as-salatu, melalui salat, was-siyamu, dengan puasa, was-shadaqatu, dan dengan sedekah. Baik, pelan-pelan ya, pelan-pelan kita bahas dulu. Fitnatur rajuli, fitnah ujian, ya, yang bisa melahirkan dosa. Ya, karena itu di sini bisa diartikan dosa, ya, dzambur rajuli atau dzunubur rajuli. Jadi fitnah itu asalnya begini, kata fitnah itu asalnya adalah logam, umumnya emas, ya, emas yang dimasukkan, ya, ke dalam nyala api yang sangat kuat, ya, bara gitu kan, api untuk bisa diketahui, bisa dikeluarkan zat-zat yang mencampurinya, sehingga bisa dikeluarkan cuma emasnya saja. Jadi kalau kita ingin mengekstrak misalnya sesuatu, ya, khususnya logam, ya, kalau kita ingin keluarkan emas murninya saja, nah, itu kan harus dilalui proses kimiawi, ya. Salah satunya kita akan celupkan ke dalam salah satu media bejana api yang panas ataupun bara, sehingga zat-zat lain, ya, atau campuran-campuran yang menutupi bagian emas itu dia lulus sehingga emasnya bisa diambil. Nah, ya, itu asalnya itu proses itu yang disebut dengan fitnah asalnya, ya. Nah, ini diambil konteks pemaknaannya secara majazi, secara kiasan dalam konteks kehidupan. Ya, bukankah ujian itu menempa kita pada akhirnya tujuan utamanya untuk menguji kualitas kehidupan kita sehingga lahir, ya, hal-hal terbaik yang bisa kita keluar, ya, yang bisa kita dapatkan.
Ya coba kalau kita dihadapkan pada masalah misalnya, ya dari mulai nggak enak, kadang ditempa, seperti Mas tadi lah, ya harus dipukul, ditempa, dibeginikan ya, di jalan tiba-tiba mohon maaf sekali, ya mohon maaf sekali, yang tadinya pengen cepat macet, terus klaksonin orang sana sini, kan itu sesuatu yang kurang menyenangkan, ya ditempa sana, tempa sini. Tapi yang ingin didapatkan dari itu apa? Bukankah ada latihan kesabaran? Latihan toleran, latihan memahami sesuatu, latihan menyikapi situasi yang tidak seperti kita inginkan, bagaimana mencari jalan keluarnya. Itulah emasnya. Ya, nah, di rumah tangga banyak emas tuh. Ya, banyak emas di rumah tangga itu, bukan emas dalam bentuk perhiasan saja, yang fisikal, yang materi, tidak, tapi banyak yang kita dapatkan dari nilai-nilai pergaulan kita bersama keluarga. Boleh jadi ada hal yang tidak menyenangkan antara hubungan suami dengan istri, ada diskusi, ada perselisihan, ada macam-macam. Dari situ kan belajar lebih meningkatkan kualitas hidup, itulah emasnya. Nah, tapi kadang-kadang proses untuk mendapatkan kualitas emas kehidupan itu nggak semudah yang kita harapkan. Kadang-kadang maaf, dalam prosesnya keluar sesuatu yang tak tertahan. Pandangan alih-alih bisa bijak melotot, lisan keluar kata-kata yang kurang pantas, gestur yang tidak bagus, ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, di mana terjadinya? Maka disampaikan di hadis ini, pergaulan itu mungkin terjadi fi ahli, di keluarga. Ya, mungkin dengan anak, kan? Dengan pasangan hidup, ada hal-hal yang pasti itu terjadi dalam lingkungan kehidupan. Tujuan utamanya sebetulnya untuk meningkatkan kualitas hidup. Makanya di dalam Al-Quran diistilahkan dengan sakinah. Litaskunu ilaiha, Quran surah 30 ayat 21. Ya, litaskunu ilaiha wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi kehidupan rumah tangga itu ya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuannya adalah membentuk keharmonisan, ketenangan dalam rumah tangga. Tapi ingat, ketenangan itu ada tumaninah, ada sakinah. Tumaninah, ketenangan yang dilahirkan lewat ibadah. Makanya saat ibadah kita mesti tumaninah, sholat tumaninah, ruku tumaninah. Sakinah itu ketenangan didapatkan di rumah tangga. Sakinah itu seakar dengan kata sikin. Ya, kalau kita ambil turunan lebih dalam lagi, orang Arab mengatakan begini: sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Ya, pohon itu, ranting pohon itu akan tenang kalau angin yang menerpa sudah pergi. Nah, jadi sakinah itu asalnya ketenangan yang lahir setelah badainya itu menerpa, setelah hilang, setelah pergi. Ya, sakanatis safinatu idza dhahabatil amwaj. Ya, kapal itu akan tenang ya ketika ombak-ombak yang menerpanya itu sudah mulai pergi. Jadi saat ombak gitu datang, menggoyang gitu kan, sebetulnya untuk meningkatkan kualitas kapal. Sehingga ketika ombaknya itu telah pergi, bisa dia tenang dengan bagus, kokoh gitu. Kalau kita nggak pernah diterpa ombak, nggak tahu kekuatan kapalnya bagaimana. Taunya bagus saja kan, begitu diterpa sekali, hancur. Nggak, berarti menunjukkan kapalnya nggak berkualitas, gitu kan? Nah, sama persis dalam kehidupan kita. Kalau ingin mengetahui suami yang tangguh, istri yang hebat, maka harus diuji ya dengan ujian-ujian kehidupan. Di situ tahu kita, oh suaminya sabar, oh suaminya ulet, oh istrinya juga sabar, oh istrinya tekun. Nah, kalau nggak ada persoalan itu, nggak teruji kualitas hidup, baik ya. Nah, tapi dalam upaya menjalani itu semua, terkadang ada dua yang mungkin tidak mudah ditaklukkan, ya, satu nafsu, yang kedua ya pendorong nafsu, yaitu setan. Kadang-kadang keluar kan hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak diniatkan tapi muncul, misalnya tiba-tiba kemudian apakah amarah yang kurang terkontrol, dari lisankah, dari macam-macam fi ahli, di keluarga. Kalau sudah ahlun itu semua anggota yang terkait di keluarga, bisa dengan orang tua, bisa dengan istri atau istri dengan suami, bisa dengan anak, gitu kan. Nah, itu keluar kadang-kadang. Nah, itu ujian di dalam kehidupan rumah tangga, fitnah tadi, ujian tempaan-tempaan, alih-alih mendatangkan kualitas yang baik, toh disertai juga gitu ya dengan kotoran-kotoran lain. Nah, itu kan harus dibersihkan sebelum pulang menuju Allah, ya, harus dibersihkan. Nah, termasuk, teruskan dulu hadisnya, wa malihi, dalam harta. Coba lihat dalam pencarian harta. Ya, mohon maaf, kadang-kadang misalnya ada cara yang salah, ya, atau bahkan penyalurannya tidak tepat. Dapatnya halal tapi disalurkan pada hal yang tidak halal. Ya, beli pakaian yang salah. Ya, orang kok dulu mau ditutup aurat, sekarang kok dibuka-buka. Misalnya beli pakaian untuk terbuka aurat, beli hal-hal yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Atau cara dapatnya juga salah. Ya, mohon maaf, ada yang misalnya memaksakan untuk menyuap, memaksakan ini, itu dan sebagainya, salah. Atau dalam proses pekerjaannya misalnya keluar kata-kata kotor dan sebagainya. Hartanya halal, cuman prosesnya kadang-kadang didapatkan dengan prasangka yang tidak baik dan seterusnya. Kemudian wajarihi, dengan tetangga. Nah, ini udah pastilah singgungan dengan tetangga macam-macam yang nggak disengaja, yang pikiran nggak bagus. Tukaffiruha. Nah, proses hal-hal yang menyertai tadi yang kurang bagus itu bisa dihapuskan. Ya, itu bukan bisa dihapuskan. Nah, yang dimaksud di sini, kalau kafarat di sini yang dimaksud bukan dosa besar, ya.
dosa besar, dosa-dosa yang terkait dengan ya boleh jadi hakun adami secara langsung, ya baik itu misalnya ya melakukan tindakan-tindakan, mohon maaf sebesar-besarnya ya, kezaliman, zalim itu bisa menyakiti yang secara fisikal, kemudian ada zina misalnya, ada sampai mohon maaf menghilangkan nyawa misalnya dan seterusnya, maka itu masuk dalam kalangan dosa besar yang itu harus tobatnya khusus, ya tobat nasuhanya khusus. Yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang kadang nggak kita niatkan tapi terjadi. Nah, itu bisa dihapuskan langsung melalui 3 amalan utama, yaitu as-salatu, 1 salat. Maka di hadis Muslim nanti ada turunan hadis ini, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna ma lam takulil kabair. Ya, salat satu ke salat yang lainnya itu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang bukan yang besar, yang kita kadang-kadang nggak sengaja keluar itu. Jadi jangan dikira salat itu orangnya kecil, tidak. Ya, itu banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin akan digugurkan sebelum hisab. Ya, jadi jangan pernah mengabaikan sholat ya. Sekali lagi, sholat itu sangat luar biasa. Nanti kalau udah mau meninggal tuh terasa pentingnya sholat. Ya, kalau memang masih mengabaikan, tapi kalau kita perhatian bagus, tunaikan, semasa hidup akan terasa manfaatnya. Kemudian as-siyam, nah ini dia, puasa. Ya, jadi puasa itu saat kita kerjakan, ini saat puasa nih, Masya Allah, dosa-dosa Allah gugurkan. Allah otomatis tuh, yang tadi yang saya sebutkan. Ya, kalau dosa-dosa besar ya kita bertaubat kepada Allah sambil istighfar. Bahkan hadisnya spesifik kan di kitab Siyamnya, nanti nomor hadis ke-38-nya kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan benar, tunaikan dengan baik, ikhlas, tulus, terus dia bermuhasabah, ingat dosa-dosanya. Ya, dia memohon ampunan kepada Allah, ingat satu-satu pada orang tua, ya pada pasangan, pada anak-anak, pada kerabat dan sebagainya. Dia minta ampun, tuh diampuni dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Ya, tapi dengan dia puasa itu yang tidak sengaja tadi, nah, itu muncul seketika. Ya, penghapusannya. Kan sering Anda katakan ya, minta maaf, mohon maaf dari kesalahan-kesalahan baik yang disengaja, ini sebenarnya bermasalah nih. Ya, kalimat baik yang disengaja ini, kenapa sengaja berbuat dosa? Saya suka agak senyum-senyum kalau ada orang mengatakan mohon dimaafkan hadirin dari kesalahan-kesalahan yang mungkin baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kalau nggak sengaja itu wajar, Joni. Nah, ini ada kafarat. Tapi kalau disengaja, jadi pertanyaan, kok sengaja berbuat dosa? Itu ya. Nah, itu jadi ya itu dia yang sengaja berbuat dosa itu mesti taubat tuh. Ya, taubat ya, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin. Itu di Quran surah ke-4 ayat yang ke-17 itu. Nah, tapi kalau tidak disengaja ini dengan kafaratnya hilang. Jadi saat kita puasa, Masya Allah, jangan dikira nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya kita menahan lapar dan haus, ada. Ya, ada di antaranya adalah Allah memberikan apresiasi kalau benar ditunaikannya puasa itu, karena itu pakai alif lam as-siyam. Puasanya benar. Kalau benar puasanya, seperti kami terangkan di pertemuan lalu, itu Allah berkenan menggugurkan, hapuskan kesalahan-kesalahan. Wassadaqah, dan sedekah. Nah, ternyata sedekah itu penggugur dosa. Sedekah itu penghapus kesalahan. Nah, jadi kalau udah kesalahan-kesalahan tadi yang dihapus, apa parameter keberhasilan kita menunaikan itu, dan petunjuk yang menyampaikan kepada kita bahwa salah itu telah hilang. Di antaranya bisa dicek melalui kebiasaan kita yang baru. Nah, jadi kalau kita beramal tadi, sholatnya bagus, puasa bagus, rajin sedekah, nanti kebiasaan-kebiasaan kita yang salah tadi itu akan ditutup oleh Allah dengan dihapuskannya kesalahan tadi, dosanya dihapuskan, maka kesalahan-kesalahan dan kebiasaan-kebiasaan untuk salah tadi itu dihilangkan oleh Allah. Akhirnya begitu ada ujian yang serupa, nah itu nggak muncul lagi sikap itu. Yang muncul senyum, sabar, lebih banyak diamnya, gitu kan? Nah, terus ngelihat tetangga bersikap begitu lagi, oh sekarang memaklumi, oh ini begini. Nah, itu begitu. Tapi kalau belum hilang, dosanya masih ada, makin menggelembung itu. Ya, bahkan nanti makin jauh, makin berprasangka buruk, makin pergi ke sana, makin pergi ke sini, menggali-gali kesalahan, bahkan yang nggak ada diada-adakan bisa terjadi. Ya, tapi kalau kita benar ibadah tadi itu, ya, yang sifatnya nggak sengaja tadi, yang belum terakumulasi, itu hilang seketika. Jadi kalau ada situasi tadi lagi terjadi di rumah tangga, di hartanya dengan tetangga, dia akan menghindari yang jelek sebelumnya karena Allah sudah hapuskan. Nah, itu tandanya. Nah, tapi di balik itu hadisnya belum selesai, karena nanti akan membahas juga sesuatu fitnah yang sangat dahsyat. Ya, yang Umar saking penasarannya tentang fitnah ini, karena ini diibaratkan seperti gelombang di lautan yang terus akan mendera gini, boom, 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 boom. Nah, fitnah apa itu yang dimaksudkan? Seperti apa informasinya? Kita insya Allah akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Kesimpulan yang kita dapatkan bahwa as-shaumu kafaratun, puasa itu kalau ditunaikan dengan benar, sesuai dengan aturannya, diisi dengan baik, maka dia akan menjadi penghapus, penggugur
dosa-dosa yang terlahir dari perbuatan-perbuatan kecil yang tidak disengaja lahir dalam perilaku kita dalam mengatasi ujian-ujian kehidupan, yang dengan itu Allah berkenan menggugurkan dosanya, kemudian merubah kebiasaan kita jadi lebih baik. Itulah diantara kemuliaan puasa, dan semoga kita diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan itu semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.